Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Kingdom Fungi bagian 4 membahas tentang divisi pada fungi atau jamur. Berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksi, kingdom atau jamur dibagi menjadi 4 divisi, yaitu divisi Zygomicota, divisi Ascomycota, divisi Basidiomycota, dan divisi Deuteromycota. Marilah kita membahas tentang masing-masing divisi. Divisi yang pertama yaitu divisi Zygomicota. Zygomicota adalah cendawan yang dicirikan dengan hipa yang tidak bersekat-sekat pada kondisi normal. Cendawan ini bersifat zoonocytic atau selnya berinti banyak dan dapat membentuk struktur dorman bersifat sementara yang disebut dengan zygospora. Jenis jamur yang terkenal dari kelompok Zygomicota ini adalah jamur hitam pada roti atau Rhizopus sp. Divisi Zygomicota memiliki anggota yang hampir semuanya hidup pada habitat darat. Kebanyakan hidup sebagai saprofit. Tubuhnya bersel banyak, berbentuk benang atau hipa yang tidak bersekat, dan tidak menghasilkan spora yang berflagel. Reproduksi Zygomicota terjadi secara aseksual dan seksual. Pada reproduksi seksual, jamur ini menghasilkan zygospora, sedangkan reproduksi aseksualnya dengan perkecambahan spora. Spora tersebut tersimpan di dalam sporangium atau kotak spora. Jika spora matang, sporangium akan pecah sehingga spora menyebar terbawa angin. Apabila spora tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh menjadi hipa baru. Zygomicota memiliki beberapa jenis yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya merupakan jamur pada makanan. Jenis-jenis jamur tersebut antara lain Rhizopus stolonifera, merupakan jamur yang tampak sebagai benang-benang berwarna putih, memiliki rhizoid dan stolon, merupakan sapropit yang hidup pada bungkil kedelai dan bermanfaat dalam pembuatan tempe. Yang kedua adalah Rhizopus nigricans, yang merupakan jamur yang dapat menghasilkan asam fumarat. Dan yang ketiga adalah Mucor mucedo, yang merupakan jamur yang hidup secara saprofit, sering dijumpai pada roti, sisa-sisa makanan, dan kotoran ternak. Miselium jamur ini berkembang di dalam substrat yang memiliki sporangium dilengkapi dengan sporangiofor. Yang kedua adalah divisi Ascomycota. Ascomycota merupakan jamur yang reproduksi seksualnya dengan membuat ascospora. Di dalam ascus atau kantong atau pundi-pundi, ascus tersebut adalah semacam sporangium yang menghasilkan ascospora. Beberapa ascus biasanya mengelompok dan berkumpul membentuk tubuh buah yang disebut dengan ascocarp atau ascoma. Ascoma dapat berbentuk mangkok, botol, atau seperti balon. Hipa dari Ascomycota umumnya monokaryotik atau uninukleat atau memiliki inti tunggal, dan sel-selnya dipisahkan oleh septa yang sederhana. Jadi, ascus merupakan struktur umum yang dimiliki oleh anggota divisi Ascomycota. Tubuhnya ada yang berupa uniseluler dan ada pula yang multiseluler.
hidup sebagai saprofit dan parasit. Beberapa jenis diantaranya dapat juga bersimbiosis dengan makhluk hidup seperti ganggang hijau biru dan ganggang hijau bersel satu membentuk lumut kera. Siklus hidup Ascomycota dimulai dari Ascospora yang tumbuh menjadi benang atau hifa yang bercabang-cabang. Kemudian salah satu dari beberapa sel pada ujung hifa berdiferensiasi menjadi Ascogonium yang ukurannya lebih lebar dari hifa biasa. Sedangkan ujung hifa yang lainnya membentuk Antheridium. Antheridium dan Ascogonium tersebut letaknya berdekatan dan memiliki sejumlah inti yang haploid. Berikut adalah beberapa contoh jamur anggota divisi Ascomycota. Yang pertama adalah Saccharomyces cerevisiae yang merupakan jamur mikroskopis bersel tunggal dan tidak memiliki badan buah, sering disebut sebagai ragi, hamir, atau yes. Dalam kehidupan sehari-hari manusia, Saccharomyces cerevisiae dimanfaatkan dalam pembuatan roti, tape, minuman anggur, bir, dan sake. Proses yang terjadi dalam pembuatan makanan tersebut adalah fermentasi. Contoh yang kedua adalah Penicillium sp, merupakan jamur saprofit pada substrat yang banyak mengandung gula seperti nasi, roti, dan buah yang telah ranum. Pada substrat gula tersebut, jamur ini tampak seperti noda biru atau kehijauan. Kedua jenis jamur ini biasa dimanfaatkan dalam memberi cita rasa atau mengharumkan keju. Divisi yang ketiga yaitu divisi Basidiomycota. Divisi Basidiomycota beranggotakan sekitar 25.000 spesies. Jamur ini mudah dikenal karena umumnya memiliki tubuh buah seperti payung. Walaupun sebagian besar divisi ini dapat dikonsumsi, beberapa jamur dapat pula mematikan. Beberapa jenis Basidiomycota lainnya juga dapat membahayakan tumbuhan, misalnya menyebabkan kematian pada tanaman ladang. Contoh Basidiomycota antara lain 1. Volvariella volvacea, 2. Auricularia polytricha, 3. Puccinia graminis, 4. Amanita phalloides, 5. Agaricus convertis, 6. Lycoverdon, 7. Lentinus edodes, dan yang kedelapan adalah Ezobasidium pexan. Dan yang keempat adalah divisi Deuteromycota. Siklus hidup Deuteromycota pada cara reproduksi aseksual dengan menghasilkan conidia atau menghasilkan hifa khusus yang disebut dengan conidiophora. Jamur ini bersifat saprofit pada banyak jenis materi organik. Jamur ini sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya dan tanaman hias. Jamur ini juga menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu dermatokinosis atau kurap dan panu, dan menimbulkan pelapukan pada kayu. Contoh jamur ini adalah Monilia sidophila, yaitu jamur oncom. Sering digunakan untuk pembuatan oncom dari bungkil kacang. Monilia juga dapat tumbuh dari roti, sisa-sisa makanan. Contoh jamur divisi Deuteromycota adalah 1. Aspergillus yang merupakan jamur yang hidup pada medium dengan derajat keasaman dan kandungan gula tinggi.
Contoh yang kedua adalah Epidermophyton dan Mycosporium. Kedua jenis jamur ini merupakan parasit pada manusia. Epidermophyton menyebabkan penyakit kaki pada atlet, sedangkan Mycosporium penyebab penyakit urat. Dan contoh yang ketiga adalah Fusarium dan Verticillium. Kedua jenis jamur ini merupakan parasit pada tumbuhan. Jamur ini tidak dibasmi dengan fungisida karena dapat merugikan tumbuhan yang diserangnya. Like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.